Baik, anak-anak, di pertemuan sebelumnya kita udah bahas tentang bukti transaksi, ya. Setelah bukti transaksi, kita akan menuju yang namanya sekarang buku besar. Buku besar itu apa? Ya, buku besar itu adalah lanjutan dari jurnal umum, ya. Jadi kalau kalian sudah belajar jurnal umum di kelas 7, maka di kelas 8 kalian akan mempelajari tentang, buku besar, ya. Nantinya juga membuat laporan keuangan secara sederhana. Nah, yang hari ini kita akan bahas ya adalah, tentang, buku besar. Saya akan share screen dulu. Kelihatan, Nak? Kelihatan, Sir. Oke, baik. Kita akan belajar tentang buku besar ya. Apa itu buku besar? Kita akan lihat. Nah, ini dia. Buku besar itu apa? Ada di halaman, buku kalian tuh ada di halaman kalau nggak salah itu halaman 92 ya, di halaman 92, 93, 94 dan seterusnya. Ya. Nah, ini saya sudah rangkum apa itu pengertian buku besar. Yang pertama ya, buku besar itu adalah buku catatan transaksi yang terdiri dari kumpulan akun sejenis yang dihasilkan dari jurnal umum. Maksudnya apa? Jadi ini kumpulan akun sejenis. Contoh, misalnya kamu kemarin ada di jurnal umum ada tentang kas. Nah, di dalam jurnal umum selama 1 bulan atau 1 periode itu tentu banyak sekali transaksi yang berhubungan dengan kas. Apakah kas masuk, apakah kas keluar, apakah itu mengeluarkan uang atau menambah uang. Nah, buku besar ini fungsinya adalah mengumpulkan itu semua menjadi satu kolom, ya, menjadi satu bentuk, ya, satu bentuk catatan. Jadi semuanya yang berhubungan dengan kas akan digabungkan. Contoh lagi misalnya pendapatan, ya, pendapat apapun yang ada selama sama bentuknya pendapatan jasa pasti akan dikumpulkan juga menjadi satu. Atau misalnya beban, ya, beban biasanya cuma satu-satu atau dua, di perusahaan besar sih bisa banyak ya, tapi untuk kalian mungkin, nggak terlalu banyak. Yang biasanya banyak itu pendapatan, kas, ya, paling banyak tuh kas, ya, perlengkapan itu mungkin beberapa, ya. Jadi tujuannya adalah mengumpulkan, ya, mencatat kumpulan. Kalau kemarin kan kalau berdasarkan kemarin di jurnal umum, kan acak adut ya maksudnya nih. Nah, di sini misalnya, ya di jurnal umum ini kas, ya kan ini hanya jurnal umum. Jadi di sini ada kas, di sini ada kas, di sini ada kas, di sini ada kas, di sini ada kas. Kemudian ini tidak berurutan kan, tidak. Jadi dia hanya mencatat saja. Nah, nanti kalau di buku besar dia akan dikumpulkan seperti ini. Nah, ini semua yang berhubungan dengan kas akan dikumpulkan menjadi ini, seperti ini. Yang di debit, yang di kredit, yang di debit, yang di kredit semua dikumpulkan berdasarkan tanggalnya. Tapi ini adalah buku besar kas, kumpulan transaksi kas. Gitu, kumpulan transaksi kas. Nah, buku besar adalah tujuannya mencari saldo akhir. Nah, jadi misalnya kamu akan mengetahui dari buku besar ini berapa saldo, berapa nominal kas di akhir bulan atau kas di akhir tahun. Kamu tujuannya mencari itu atau berapa hasil pendapatan selama 1 tahun. Berapa? Ya. Jason katanya belum diterima, Sir, di Zoom. Oh iya, oh saya kira mana sih Jason. Oke. Tunggu bentar, mana Jason. Oh iya, Jason Nelson. Oke.
Nah, baik. Saya perjelas lagi. Ya, jadi tadi buku besar itu, nah ini ya. Buku besar ini adalah tujuan mencari saldo akhir, ya. Boleh setelah ditambah, dikurang, ya, atau ditambah semua atau dikurang semua, berapa hasil akhirnya, ya. Jadi seperti kamu misalnya punya uang 10 juta di awal bulan, kamu pakai buat beli makanan, kamu buat bayar listrik, kamu beli buat perlengkapan. Nah, sisanya berapa? Oh, mungkin di tengah-tengah ada yang ngasih kamu uang. Nah, nanti uang kamu akan bertambah, ditambah kemudian dikurang kembali dan hasilnya berapa di akhir. Jadi permainan matematika sederhana, tambah kurang saja, ya. Dan ini yang sejenis gitu. Apakah boleh perlengkapan sama peralatan digabung? Tidak boleh. Apakah boleh modal dengan beban digabung? Tidak boleh. Jadi ini memisahkan dan mengumpulkan, ya, menjadi satu akun berdasarkan akun yang sama. Ya, jadi kamu hanya tinggal lihat patokan di jurnal umum adalah patokan dari jurnal umumnya apa nama akunnya. Contoh, ada pendapatan jasa, ada pendapatan bunga. Apakah dapat digabung? Menurut kalian dapat digabung apa enggak? Tidak, Sir. Iya, tidak. Kenapa tidak? Karena beda jenis, Sir. Karena beda jenis. Apa yang berbeda? Jasa dan bunga itu beda, Sir. Betul. Iya, jasa dan bunga berbeda. Jadi satu kata saja berbeda, maka itu dianggap berbeda. Contoh, beban listrik sama beban bunga. Jangan beban listrik. Beban listrik dengan beban eh, beban apa ya? Beban wesel sama atau beda? Coba ada mau tak Beda, Sir. beda ya. Jadi harus tahu dulu apa yang sama dengan yang beda ya. Nah, buku besar adalah siklus pencatatan setelah jurnal umum. Kalian tahu dulu jurnal umum, kuasai dulu jurnal umum, maka baru bisa buku besar. Ini siklusnya, ya. Nah, dari jurnal umum ke buku besar akan menciptakan neraca saldo. Neraca saldo itu apa? Nanti kumpulan hasil sisa, ya, yang telah kalian tambah kurang selama satu periode itu berdasarkan akun-akunnya. Nah, jadi nanti kita setelah buat buku besar bikin neraca saldo, tapi itu nanti. Sekarang bikin dulu buku besar. Ya. Nah, kalau di sini sebenarnya ya kalau di zaman yang canggih sekarang ini mungkin di dalam perusahaan tidak lagi menggunakan manual pakai buku kalian kerjain gitu kan. Bisa menggunakan udah pasti menggunakan elektronik ya. Nanti bisa menggunakan Excel biasanya, menggunakan aplikasi-aplikasi yang memang sudah ada. Nah, tapi kalau karena kalian baru belajar, tentu kalian belajar dari awal ya. Metodenya pasti dari awal adalah kalian membuat dulu. Nah, seperti apa buku besar itu? Nah, ini saya kasih yang paling sederhana saja. Saya tidak kasih kalian yang bentuknya dua kolom, 3 kolom, 4 kolom dan lain-lain itu saya tidak kasih. Saya kasih kalian yang gampang sederhana kalau di SMP adalah buku besar bentuk T. Ya. Kenapa bentuk T paling gampang? Karena bentuknya paling sederhana. Kalian cuma tinggal tarik garis lurus dengan garis vertikal. Yang di sebelah kiri adalah debit, sebelah kanan adalah kredit. Gitu. Itu yang paling gampang ya. Nama akunnya di atas. Gitu. Nama akunnya di atas boleh. Kodenya abaikan saja kodenya. Debit dan kreditnya kalian hitung, kalian bisa ngecek di mana dia bertambah, di mana dia berkurang. Jadi hanya patokannya sesuai yang ada di jurnal umum. Artinya untuk membuat buku besar, jurnal umumnya harus benar terlebih dahulu. Kalau jurnal umumnya salah, maka membuat buku besarnya pasti salah. Ini kesinambungan berurutan. Jadi pastikan dulu jurnal umumnya benar. Gitu. Nah, nih
ya. Ini akun yang perlu dibuatkan, mungkin ada harta itu banyak ya. Harta itu bisa kas, bisa pendapat ya, kas, bisa apa namanya, piutang, bisa perlengkapan, peralatan, ya, bisa sewa dibayar di muka, itu semuanya adalah harta. Kemudian beban, nah, itu juga harta. Nah, kemudian rekening atau hutang, rekening atau kewajiban, utang apa aja, utang usaha, utang jasa, hutang bank, hutang bunga, hutang wesel, dan pokoknya yang namanya hutang, gitu ya. Nah, lalu rekening modal ya. Ini kayaknya ada ini ya yang perlu dibuka besar. Ada modal nih, prefer ya. Nah ini contoh buku besar ini. Contoh ini kas tadi ya. Kamu tinggal mengolomkan ya, menaruh. Misal tanggal 1 dia adanya kas bertambah, berarti dia di debit. Oh, tanggal 1 ternyata ada kas juga berkurang, taruhnya di kredit. Nah, ada pendapatan bertambah. Pendapatan bertambah di mana, Nak? Masih ingat? Debit, sir. Pendapatan bertambah di Kredit, sir. kredit. Iya, di kredit. Ya, jadi kalau di sini kalian hanya tinggal apa namanya, nanti setelah dijumlah bawa ke bawah, ini yang kredit dijumlah ke bawah, kamu tinggal ambil selisihnya. Ya, tidak boleh mengubah apa yang ada di jurnal umum. Misalnya di jurnal umum pendapat aja di kredit, kamu tulis di sini di kredit, jangan tulis di debit. Ya, jadi sesuaikan dengan apa yang ada di jurnal umum. Nanti tinggal kamu selisih. Nah, misalnya ini, ada kas, di debitnya ada 2 juta, ada 3 juta. Kreditnya ada 500, 1.500.000. Maka di debitnya kalau dijumlah ada 5 juta. Kreditnya kalau dijumlah ada 2 juta. Maka kamu kurangin. Yang besar kurang yang kecil. Debit kurang kredit adalah 3 juta. Naruh saldo di mana? Taruh saldo yang di mana masih ada sisa paling besar. Itu. Jadi 505 juta bagi kurang 2 juta ada 3 juta. 3 juta ada di mana? Adanya di debit. Kenapa di debit? Karena 5 juta lebih besar daripada 2 juta. Bagaimana, Sir, kalau di kreditnya lebih besar? Nah, kalau di kredit lebih besar, maka taruh di kredit. Nah, ya, kalau kita lihat saldo normalnya, maka kalau dia lebih besar di kredit, maka ini harus ditanda kurung atau minus untuk kas. Ya, sama dengan pendapatan. Pendapatan adanya di kredit. Ya, kalau lebih besar di debit, maka harus minus. Ya. Nah, ini adalah ini. Misalnya modal adanya di mana? Adanya di kredit sesuai dengan jurnal umumnya. Nah, berarti dia harus taruh di kredit gitu. Ditulis juga jumlahnya, berapa totalnya. Nah, saldonya juga di bawahnya. Atau tulis begini aja sudah benar. Kalau cuma satu ya, kalau cuma satu dianggap benar. Kalau banyak harus ditotal kemudian dikurang. Gitu. Itu bedanya. Nah, nih contohnya ada kas gitu kan, tadi ini sudah ada kas 45 juta debit. Maka di sini tulis di debit tanggal 1 bulan 3 45 juta. Kemudian ada tanggal 4 kas 25 juta. Maka tulis lagi di tanggal 4 25 juta. Misalnya ada lagi tanggal 6 perlengkapan, ada kasnya kasnya berkurang nih di kredit, nih kasnya di kredit ada kasnya 7 juta, maka harus taruh juga di kredit 7 juta. Jadi hanya menyesuaikan aja apa yang ada di jurnal umum. Nih. Dan seterusnya seperti itu. Ada kas tanggal 9 Maret, ada kas di kredit, ada kas 5 juta. Maka harus juga tulis di kreditnya 5 juta. Setelah semuanya ada, ditambah ini dari bawah. Ini makanya perlu kalkulator ya. Ya, kalkulator handphone boleh, kalkulator biasa boleh.
Ya, ditambah, kemudian ditambah. Sekarang yang lebih besar yang mana nih, Nak? Debit atau kredit yang lebih besar? Sir. Debitnya, Sir. Debit, Sir. Debit. Ya, debit lebih besar. Ya, maka 85 dikurang 12 juta, ada 73 juta di debit. Karena lebih besarnya di debit. Gitu. Ya. Nah, ini nanti adalah semacam apa namanya tugas pemahaman ya, tugas pemahaman dulu ya. Nah, buatlah buku besar dari masing-masing akun dari jurnal umum di bawah ini. Nah, di sini ada akun apa aja? Ada akun kas, ada akun kendaraan, ada akun modal, ada perlengkapan, ada peralatan, ada utang usaha, sewa dibayar di muka, biaya listrik, pendapatan jasa, iklan dibayar di muka, beban asuransi, piutang usaha utang bank, prive, beban lain-lain, beban gaji dan utang usaha. Nah, berarti ada berapa buku besar yang harus dibuat? Kamu lihat yang berbeda-beda di sini. Misalnya kas berarti 1. Kendaraan beda berarti 2. Modal 3. Perlengkapan 4. Peralatan 5. Utang usaha 6. Sewa di malam buka berarti 7. Beban listrik air telepon berarti 8. Pendapatan jasa berarti 9. Iklan dibayar di muka berarti 10. Beban asuransi berarti 11. Piutang berarti 12. Tadi pendapatan udah, prive berarti 13. Beban lain 14. Beban gaji 15. Berarti ada 15 buku besar yang kalian harus buat. Kayak gimana bikin buku besarnya? Kayak gini. Berarti 15 buat kayak gini. Tapi hanya bedanya di atasnya. Ini kas. Nanti kamu ganti dengan misalnya kendaraan. Kamu ganti dengan modal. Kamu ganti dengan peralatan, perlengkapan, dan seterusnya. 15 buku besar. Gitu. Kira-kira sampai sini sebelum lebih lanjut ada yang masih kurang dipahami, boleh ditanyakan dulu. Tidak ada, Sir. Siapa yang belum bisa membuat buku besarnya? Jadi kalau itu dikelompokkan saja ya, Sir, Ya, akunnya. Misalnya betul. kas-kas, Betul. perlengkapan. Betul. Oke. Siapa lagi yang belum bisa? Ayo, kita membahas. Siapa yang belum bisa? Farel bisa? Kayla? Cynthia? Jason? Stanley? Fania? Juan? Dikit. Siapa yang dikit tuh? Siapa yang dikit? Farel? Bisa, Sir, dikit-dikit. Lumayan ngerti lah. Main ngerti lah. Ya, kalau ngerti tanya Cici ya. Begitu ya. Iya, Sir. Oke, misal siapa lagi yang belum paham? Kela ngerti nggak? Oke. Ya, Sir. Ngerti? Atau ada yang kurang? Sedikit. Yang nggak ngerti di mana? Di bagian penghitungannya, Sir. Penghitungannya, kamu hanya tinggal lihat ininya saja. Kamu tulis aja dulu semua nih. Tadi misalnya tentang apa? Ini tentang kas gitu ya. Di sini ada tanggal 2, ada kas di debit. Kamu tulis di debit kas 10 juta. Kamu tulis, oh tanggal 3 ada kas nih, tapi di kredit. Kamu tulis di kredit 200.000. Tanggal 4 ada kas nih, di kredit 1 juta. Tanggal 6 ada kas nih, di kredit 1 juta. Ada tanggal 8 ada kas nih, di kredit 225.000.
Tanggal 11 ada kas nih 22.500.000. Kamu tulis saja seperti itu ke bawah, nih seperti ini, tulis tanggalnya sama nominalnya saja, ya. Kemudian kamu hitung ke bawah, hitung ke bawah, hitung bersusun biasa, ya. Yang debit ada berapa, yang kredit ada berapa, ditotalin ke bawah, Kemudian kamu lihat yang lebih besar di mana, debit atau kredit. Nah, misalnya di debit, ya udah berarti debit kurang kredit. Berapa totalnya, saldonya ada, kurangin aja seperti biasa, 85 juta dikurangi 12 juta misalnya. Berarti ada saldo 73 juta. Jadi seperti itu penghitungan biasa. Ya. Gitu. Ada lagi yang Gracia, Yoel, Kesia, Nelson. Ya, Sir. Ya, sedikit ya, kamu jangan sampai ya, sedikit mudah-mudahan yang dulu sedikitnya jadi banyak. Ya. Kemudian yang lain, Kesia, Okta, Gisel, Arya, Juan. Jadinya berarti kita bikin buku besarnya 15. Betul, kalau di sini 15. Kenapa? Karena ada 15 akun yang berbeda. Oh, oke, Sir. Nah, jadi kamu lihat, ini sama nih. Kalau sama ya cukup 1. Gitu. Kalau yang beda dibuat lagi ke bawah. Jadi lumayan capeknya adalah membuat kolomnya, menggarisi kolomnya, membuat garis kolom seperti ini. Nih. Ini yang mungkin agak capek kali ya di buku besar gitu kan. Ini biasanya bikin lama gitu kan. Aduh, saya bikin garisnya aja lama gitu karena nggak punya penggaris. Saya pakainya misalnya daun pisang kali garisnya gitu kan. Atau saya pakai ini ganjelan kasur nih buat ngegarisnya. Jadi susah gitu. Biasa garisnya doang yang lama. Gitu. Nanti kalau udah bisa ini baru nanti saya sih sebenarnya kalau kamu semua pada punya aplikasi Excel sih, saya kasih Excelnya, kan kerjain di Excel. Cuman nanti malahan nggak rata gitu, ada yang bisa, ada yang nggak bisa gitu kan, repot juga. Jadi sementara Sir, manual dulu ya. kalau beban air sama beban listrik itu di jurnal umum, itu ntar kalau dipisah gimana, Sir? Ya, berarti kamu pokoknya perhatikan di jurnal umumnya. Kalau di jurnal umumnya memang dipisah, berarti dia di buku besar harus dipisah. Oh, oke, Sir. Kalau dia beban listrik air teleponnya digabung, ya namanya ya digabung. Gitu. Biasanya sih digabung ya biasanya karena nanti dianggap utilitas. Cuma ada beberapa yang memang dipisah. Jadi tergantung lihat di jurnal umumnya gitu. Berbeda atau sama kata-katanya. Kan kalau biaya listrik sama biaya air kan beda dong. Nah, Iya, Sir. gitu. Beda. Jadi kamu perhatikan aja yang sama. Sewa gedung sama sewa tanah. Sama atau beda? Beda, Sir. Beda. Gitu. Peralatan kantor sama peralatan jasa, beda atau sama? Beda. Beda. Perlengkapan kantor sama perlengkapan jasa sama atau beda? Perlengkapan kantor sama perlengkapan jasa, beda atau sama? Beda, Sir. Beda. Gitu. Ya. Jadi diperhatikan itu, pendapatan jasa dengan pendapatan wesel sama atau beda? Beda, Sir. Beda. Ya, jadi kamu harus teliti. Di sini ketelitian. Ya, menghitung pelan-pelan, kemudian ketelitian. Boleh misalnya setelah ditulis, setelah dikerjain ini di checklist atau dikasih tanda sama kalian boleh di jurnal umumnya menandakan bahwa ini udah saya kerjain, ini udah saya kerjain. Jadi tetap harus teliti, dikoreksi ulang kembali, takutnya ada salah gitu. Oke, ada yang mau tanya lagi?
Sir, saya ingin bertanya, Sir. Ya, Soalnya kan beban gaji kan di debit. Kalau Ya. terus kredit kalau kosong tetap digituin atau nggak gimana, Sir? usah, kosongin aja. Ini kayak gini. Oke, Sir. Nih, kayak gini. Nih. Kosongin aja nih tuh, kosong. Jadi nggak usah dijumlahin. Nggak usah. Kalau memang cuma satu ya. Oke, Sir. Tapi kalau mau lebih bagus lagi di bawahnya boleh dikasih total, boleh. Tapi kalau cuma satu, saya kira tidak usah lah di total begini. Ini hanya untuk yang memang lebih dari satu gitu. Kan kelihatan. Oh, dia cuma ada ini doang gitu kan. Gitu. Baik, Sir. Ya. Ada lagi, Nak, yang mau ditanya? Tidak ada. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya kira cukup. Kemudian kita kalian akan coba untuk melatih diri, ya, melatih diri untuk mengerjakan, ya, gitu. Karena kalau akuntansi memang butuhnya adalah praktek, kebanyakan praktek. Ini yang tidak hadir, Feren, kemudian apa nih? Feren. Lionel ya, Lionel, Jessica AP, sama siapa lagi nih? Nathanael, Amarian, ya nggak ada. Banyak juga. Oke, saya kira itu. Nah, ada 23 soal 5 orang nggak ikut. Saya kira itu, Nak, yang bisa saya sampaikan hari ini. Nanti saya kasih PPT-nya, saya kasih juga contoh soalnya yang tadi di PPT itu. Kalian coba kerjakan, oret-oret ya, kerjakan sebisa mungkin. Nanti kalau nggak bisa boleh bertanya. Baik, Sir. Ya, saya kira itu. Terima kasih semuanya.